Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, penduduk mulai merasa resah. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka mengalami kehilangan uang secara misterius. Setiap pagi uang yang disimpan di bawah bantal hilang tanpa jejak. Tak hanya itu, barang-barang kecil seperti perhiasan dan barang berharga lainnya juga menghilang begitu saja. Semua orang di desa mulai saling berbisik, dan tak lama desas-desus pun muncul bahwa ada tuyul yang suka mencuri yang berkeliaran di sekitar desa mereka. Melihat keadaan yang semakin kacau, para penduduk memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipanggil untuk datang ke desa tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari para penduduk, Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang, jangan khawatir. Aku akan mengatasi masalah ini. Tapi ada satu syarat," kata Abu Nawas dengan suara yang penuh misteri. Semua orang pun penasaran. "Apa syaratnya Tuan Abu Nawas?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas mengangguk pelan lalu berkata, "Aku akan memecahkan masalah ini, tapi kalian harus mengikuti rencanaku sepenuhnya, tanpa ada yang boleh mengubahnya." Tanpa pikir panjang, para penduduk desa langsung mengangguk. Mereka ingin masalahnya ini segera selesai. Malam itu Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk di balai desa dan menjelaskan rencananya. Setiap orang harus meletakkan segenggam uang di bawah bantal, tapi bukan sembarang uang. Uang itu harus dilapisi dengan getah lengket dari pohon nangka. Warga yang mendengarnya agak kebingungan, tetapi mereka tetap mengikuti saran Abu Nawas. "Tunggu dulu," teriak Abu Nawas lagi. "Selain itu, aku juga akan meletakkan mangkuk penuh tepung di setiap sudut rumah. Kalian harus memastikan tepung itu tersebar dengan rapi." Para penduduk mulai melihat keanehan dalam rencana itu. Namun, mereka mempercayai Abu Nawas yang terkenal cerdik. Mereka pun melakukan apa yang diminta meskipun tak sepenuhnya mengerti. Malam pun tiba, dan seperti yang sudah diperkirakan, muncullah sesosok tuyul kecil datang dengan diam-diam. Ia telah mengetahui kebiasaan penduduk desa yang menyimpan uang di bawah bantal saat tidur. Dengan langkah hati-hati, tuyul itu menuju rumah pertama dan melihat segenggam uang tergeletak di bawah bantal. "Hah, jackpot," pikir tuyul. Senyum lebar muncul di wajah kecilnya. Namun begitu tangan tuyul menyentuh uang tersebut, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya tiba-tiba lengket. Ia mencoba menarik uang itu, tetapi semakin ia menarik, semakin lengket tangannya. Getah pohon nangka yang dilapiskan pada uang membuat tangan tuyul semakin terperangkap. Ia pun mulai panik. Tuyul itu mencoba menggosokkan tangannya ke tubuhnya agar getahnya hilang, tapi justru semakin lengket. "Aduh, kenapa ini?" pikirnya semakin bingung dan frustasi. Ia berlari keluar mencoba menghindar, tetapi masalahnya semakin parah. Getah lengket itu telah menempel di tubuhnya dan kini ia berlumuran kotoran. Di luar rumah, Abu Nawas telah menyebarkan tepung di lantai. Tepung itu membuat jejak langkah tuyul terlihat jelas di malam yang gelap. Dengan tenang, Abu Nawas memerintahkan para penduduk untuk mengikuti jejak tepung yang meninggalkan jejak kecil dan berlumuran getah. Mereka berjalan perlahan-lahan, mengikuti jejak itu dengan penuh harap. Jejak itu mengarah ke sebuah pohon besar di pinggir desa. Di bawah pohon
Dengan tubuh penuh tepung dan getah, tuyul itu terlihat kelelahan dan putus asa. "Aku kalah. Aku tidak bisa lari lagi," teriaknya dengan suara melengking. Abu Nawas mendekati tuyul yang ketakutan itu dan tersenyum licik. "Jadi, kau adalah penyebab hilangnya uang-uang di desa ini," kata Abu Nawas sambil menatap makhluk kecil itu dengan penuh perhatian. Tuyul yang tampak lelah dan malu memohon dengan suara gemetar, "Ampun Tuan Abu Nawas, aku hanya ingin uang sedikit. Jangan tangkap aku. Aku janji tidak akan mencuri lagi." Abu Nawas menatap tuyul itu sebentar, lalu tertawa kecil. "Baik, aku tidak akan menangkapmu," kata Abu Nawas, "tapi dengan satu syarat." Tuyul yang ketakutan langsung menundukkan kepalanya. "Apa syaratnya Tuan Abu Nawas? Aku akan melakukan apa saja." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau harus berjanji untuk tidak mencuri lagi di desa ini. Kau harus menghindari kebiasaan jahatmu dan mencari cara yang lebih baik untuk hidup." Tuyul itu mengangguk dengan ketakutan dan berjanji, "Aku bersumpah Tuan Abu Nawas, aku tidak akan mencuri lagi. Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi ke desa ini." Sejak kejadian itu, tuyul tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Penduduk sangat berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah mengatasi masalah mereka dengan cara yang begitu cerdik. Mereka pun menyadari bahwa dengan kecerdikan dan ketekunan mereka bisa mengatasi masalah tanpa kekerasan. Abu Nawas pun tertawa kecil sambil berjalan meninggalkan desa. "Kalau ingin mengusir yang jahil," katanya dengan penuh senyum, "cukup buat mereka belajar dari kesalahannya sendiri." Dan sejak itu, desa itu kembali aman. Warga bisa tidur nyenyak tanpa khawatir uang mereka akan hilang lagi. Dan mereka tak akan pernah lupa pada pelajaran yang diajarkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Assalamualaikum wahai guru yang bijak." "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut sang guru. "Ada keperluan apa engkau datang kemari Abu Nawas?" tanya sang ulama. Abu Nawas pun menjawab, "Maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya." Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. "Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah?" tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, "Tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat? Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah
selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu,
Ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan. Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan, "Namun, ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan, mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah." Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. "Apakah ada contoh yang lebih jelas, Abu Nawas, agar kita semua bisa memahaminya lebih baik?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kita tahu," tanya ulama itu lagi, "bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar, Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut
dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga, titah baginda raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. Salam sejahtera untuk baginda raja, ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku, kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. Hamba siap mendengar baginda. Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun? Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat, dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil. Raja mengangkat alis. Permintaan apa itu Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu. Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Baginda, kata Abu Nawas, bukankah baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk baginda? Tentu saja bisa, jawab raja sambil tersenyum. Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Tapi baginda, lanjut Abu Nawas, bukankah baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan? Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. Ya, benar Abu Nawas, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, nah, itulah jawabannya baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena dia membutuhkan mereka, tapi karena dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya. Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. Jadi, lanjut Abu Nawas, seperti halnya baginda yang memberi tugas kepada pelayan meski baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya. Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, aku semakin kagum denganmu Abu Nawas.
kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah. Sejak hari itu, raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Halid sedang dirundung malang. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu membuatnya putus asa, hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Halid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Halid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Halid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu, asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Halid yang sudah putus asa langsung setuju. "Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali." Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya, ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya. Lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. "Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi." Tuan Halid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Halid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Ketika Tuan Halid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Halid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Halid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun, ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Halid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Suatu hari
Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu.
kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat. Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.